Selamat siang semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 28 Agustus ya, update Rabu siang. Video ini dibuat jam 11 waktu Indonesia Barat ya tentunya. Kita bahasin dulu penerusan daripada video yang sebelumnya, dimulai dulu dari segi indeks dolar. Untuk indeks dolar itu sebenarnya kalau kita lihatin dari segi time frame kecilnya, ini sih lebih ke cenderungan sideways ya. Kalau H1 mungkin kelihatan, tetapi ini saya lebih prefer ngeliatin dari segi time frame H4 dulu. Untuk pergerakan H4 itu, indeks dolar ini bermain-main di level area 100.91 sampai dengan 100.500 ya, atau sebagai psikologis bawah itu di level area tersebut, dan atas itu masih ke reject di 100.91 ya. Jadi ada kecenderungan ini sih dari segi time frame kecilnya sideways, tetapi ada beberapa hal yang mesti diantisipasi. Kalau misalkan untuk hari ini sampai dengan nanti malam indeks dolar ini mampu bergerak di atas 100.91, ini ada potensi akan terkoreksi dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Tetapi kalau berhasil membuat low baru untuk hari ini di bawah 100.500, ini kemungkinan akan pelan-pelan kedorong rambat ke bawah menuju 99.96 ya, atau sebenarnya sebagai psiko price levelnya itu ada di 100 sebelum ini terkoreksi mengambil zona tengah sebagai pivot weekly-nya yang berada di 101.54. Jadi hati-hati, potensial sideways dari segi time frame kecil ini ada kecenderungan berlanjut ya. Kemudian untuk gold, pergerakan gold sebenarnya planning kemarin kan sell, cuman ini ada beberapa hal yang mesti diantisipasi juga. Untuk kenaikannya kemarin malam itu ternyata gold itu retest high di hari Senin, dan untuk antisipasinya cari ancang-ancang sell itu kan kemarin kalau misalkan harga tidak berhasil bergerak di 2525 ya, dan ada potensi pembalikan arah harga bergerak balik di bawah 2521, kemungkinan planning sell ini akan aktif. Tetapi untuk saat ini saya rubah dulu untuk bloknya. Jadi untuk kemarin itu harga retest high yang saya blok hijau di sini ya, history high di hari Senin itu berada di 2527, dan harga ini penutupannya belum mampu tutup di atas level area tersebut dan mampu bergerak balik di bawah 2523 ya. Jadi ini sempat dapat atau enggak, terus terang kalau saya pribadi, saya sih ada entry sell tetapi kecil ya, nggak banyak. Jadi alokasi lot itu cuman saya pakai 25% untuk minggu ini. Untuk di gold cari ancang-ancang setup sell, dan sekarang ini statusnya adalah sudah running. Untuk stop lossnya itu kalau menurut saya yang dapat di sini ya, ini batas maksimal adalah tidak boleh lebih dari 100 pip. Kemudian untuk targetnya sendiri, dikarenakan saat ini dia kan setelah break zona tengah atau sebagai pivot daily 2517 ya, dengan batas atas itu 2520, batas bawah 2515, dan saat ini kan harga ini baru aja break di level area tersebut tetapi masih belum terkonfirmasi valid. Yang saya khawatirkan untuk gold, kalau misalkan dia mampu bergerak di 2515 meskipun ada kecenderungan kedorong ke bawah, hati-hati di level area 2511 atau pembulatan sebenarnya 2512, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Ada potensi setelah dari 2512-an kurang lebih ya, ini yang saya khawatirkan koreksi dulu, zona tengahnya di retest sekali lagi. Kalau misalkan level area 2520 ini mampu menahan pergerakan, ada potensi ini mungkin akan lanjut ke bawah. Tetapi kalau misalkan 2520 ini gagal mempertahankan ketika harga setelah dari bawah ini ke atas ya, yang saya khawatirkan ini nanti sideways saja di antara 2525 sampai dengan 2515 atau 2511, batas maksimal sidewaysnya dari segi time frame kecil. Untuk ring daily-nya ini zona pantaunya sih masih tetap batas atas itu sebagai overnya resisten 3 dan 4 itu di 2542 sampai dengan 2546, atau zona yang saya blok merah di sini. Untuk support 3 dan 4 daily sebagai batasan pantau overnya itu berada di 2493 sampai dengan 2489. Untuk pergerakan minggu ini ya, kalau kita lihatin dari segi level daily yang garis putus-putus di sini, ada potensi 80% di antara zona overnya sebagai resisten 3 dan 4 atau support 3 dan 4. Untuk minggu ini 80% akan diambil, tetapi mesti diwaspadai mana yang diambil terlebih dahulu. Kalau misalkan ini sudah valid ya, ini misalkan kalau ini sudah valid, ada potensi ini mungkin akan ke bawah dulu tetapi nggak bertahan lama.
kemungkinan pergerakan ini akan cepat, dia turun ke bawah, tetapi kenaikannya ini yang saya khawatirkan ini hanya membutuhkan waktu cuman beberapa jam aja. Jadi hati-hati untuk pergerakan gold. Volatility untuk saat ini tuh lumayan besar, jadi tetap waspadai aja, jangan overload, jangan overtrade. Kemudian hati-hati di level area support 2 daily yang berada di 2502. Kemarin harga itu ketika mendekati level area tersebut ini 2 kali di reject, jadi ada kecenderungan kalaupun ini nanti jebol ada sedikit drama sinetron ya. Jadi hati-hati untuk gold ini rawan spike atas bawah. Kemudian kita liatin dulu progresnya nanti sampai di sesi Eropa. Kalau misalkan di sesi Eropa di level area di antara 2502 sampai dengan 2501, di sini itu ada zona bertumpuk antara daily dan weekly. Jadi pivot weekly itu jatuhnya di 2501. Kalau misalkan kedorong ke bawah sekali lagi dan gagal menembus level area tersebut, hati-hati, kemungkinan gold ini akan bermain-main terlebih dahulu sebelum mengambil zona over daily yang berada di support 34 atau resisten 3 dan 4 ya. Jadi untuk planning swing ini masih belum bisa digunakan, tetapi kalau misalkan hold posisi 1-2 hari, kalau untuk rekan-rekan yang sudah dapat harga di atas 2521, saran saya yang pertama adalah stop loss, tidak boleh melebihi 100 pip, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi targetnya TP1 itu mending taruh di 2502 sedikit di atasnya, atau low kemarin itu berada di 2504. Jadi untuk target TP pertama enggak masalah kalau ditaruh di level area tersebut. Ruang gerak itu sekitar 180-an pip ya, ini sebagai target pertama. Baru kalau misalkan ini valid, stop loss dimajukan di break evennya, baru keluar sebagian posisi. Dan untuk target TP maksimal nggak masalah kalau mau nargetin di 2489, taruh sedikit di atasnya di kisaran level area 2491 atau 2490. Sebenarnya sih nggak masalah, ruang gerak sekitar masih ada 300 pip lebih ya. Jadi ini kemungkinan akan diambil cepat pergerakannya ya. Jadi spike atas bawahnya itu lumayan juga, tetap waspadai untuk saat ini, jangan overload, jangan overtrade terlebih dahulu. Nggak masalah kalau mau masuk ke market, tetapi konsep money management itu berperan penting untuk saat ini di gold. Kemudian pergerakan yang signifikan besar itu nanti kemungkinan ya NFP di tanggal 6 September itu kemungkinan volatility-nya akan sangat besar sekali di gold. Tetapi nanti kita lihatin dulu progresnya mendekati tanggal 6, posisi harga itu ada di berapa, baru nanti akan kelihatan untuk NFP ini akan dia lanjut ke atas atau bergerak koreksi lebih dalam terlebih dahulu sebelum gold ini mengambil zona atas sebagai batasan pantau overnya di kisaran area 2560 2580-an lah kurang lebih di level area tersebut ya. Jadi untuk fokusnya hari ini sebagai kesimpulan akhir video, tetap waspadai history high hari Senin 2527 sampai dengan 2523 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kemudian zona tengahnya untuk daily itu 2517 dengan batas konfirmasi atas 2520, batas bawah adalah 2515. Tetapi kalau misalkan break di 2520, hati-hati di 2521 karena ini mepet banget untuk garis ataupun level areanya antara daily sampai dengan weekly. Kalau misalkan untuk hari ini tidak mampu bergerak balik di atas 2521, ada potensi ini mungkin akan mengambil level area pivot weekly yang berada di antara 2502 sampai dengan 2501 ya, kurang lebih di level area tersebut. Baru nanti ini bisa dijadikan acuan ancang-ancang untuk day trade-nya ada lagi atau tidak. Cuman kalau misalkan sudah mencapai level area tersebut, untuk rekan-rekan yang sudah dapat entry sell, majukan stop loss di bawah break even, keluar sebagian posisi. Untuk targetnya kalau mau di adjust ke bawah tentunya sih nggak masalah. Jadi tetap waspadai pergerakan untuk hari ini ya. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD harga ini kedorong ke atas, tetapi saya tidak tertarik untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun cari setup sell ya. Saya lebih prefer mending dikarenakan untuk GBP USD ini belum ada tanda-tanda koreksi yang normal sebelum melanjutkan tren yang lebih tinggi lagi. Saya lebih prefer mending sekalian saya akan menunggu sekali lagi di antara 1.3180. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 1.3080 ya. Jadi saya lebih memilih netral dulu untuk GBP USD. Zona pantaunya 1.3330.
Kemudian 1.3230 sebagai history high minggu lalu. Yang terakhir adalah 1.3180 terlebih dahulu untuk hari ini. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD planning kemarin itu sebenarnya cari ancang-ancang setup sell, konteksnya hanya memanfaatkan koreksi kalau misalkan harga tidak mampu bergerak balik di atas 1.11800. Tetapi kalau kita lihatin dari pergerakan saat ini, ketika dia break sideways ya yang berada di level area tersebut atau garis hitam di sini, nggak lama dia balik lagi turun ke bawah ya. Jadi ada kecenderungan ini kemungkinan sideways berlanjut. Kalau untuk rekan-rekan yang sudah terlanjur dapat entry posisi sell, saran saya cuma satu, stop loss jangan di adjust, biarin ruang gerak sekitar antara 20 sampai dengan 22 pip. Tetapi dari segi targetnya ada sedikit perubahan, kemungkinan history low terdekat ini sebagai target terdekat, ruang gerak sekitar 20 pip, target maksimal sedikit di atasnya zona tengah 1.1134, ini ruang gerak sekitar 35 pip, tentunya sih nggak masalah ya, jadi risk rewardnya masih imbang. Kalau misalkan untuk hari ini acuannya masih tetap dia mampu bergerak balik di atas level area resisten pertama weekly atau tidak. Kalau misalkan mampu bergerak balik di atas level area tersebut, masih ada batasan satu lagi yang berada di 1.11800-an ya. Jadi level areanya di kisaran zona yang saya blok hijau di sini. Kalau misalkan hari ini gagal, ada potensi sideways berlanjut menuju arah bawah 1.11500 pembulatan ya. Jadi hati-hati untuk Euro USD. Untuk planning swing ini masih belum bisa digunakan. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD kemarin itu planningnya juga sama, cari ancang-ancang setup buy, tetapi konteksnya hanya buy stop ya. Untuk di video yang sebelumnya baru aja di sini ke trigger, tetapi kalau kita lihatin pergerakan saat ini itu lumayan kuat, harga kedorong ke atasnya dan sudah mampu bergerak atau membuat konfirmasi yang berada di 0.6775 ya, kurang lebih di sini juga ada zona demand. Jadi untuk buy-nya kalaupun sudah ke trigger, untuk saat ini ya, stop loss ini bisa dimajukan di bawah low terdekat itu yang berada di level area 0.67700 ya. Kalau misalkan saya gambar sebagai batasan untuk stop loss, ruang gerak itu kurang lebihnya sekitar 35 pip, tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 40 sampai dengan 45 pip. Tetapi kalau misalkan hari ini terkoreksi ke bawah, kuncinya masih tetap selama harga tidak mampu bergerak di bawah 0.6775, planning masih tetap buy dengan targetnya adalah batas maksimal sementara 0.6843 terlebih dahulu ya. Ini untuk AUD USD, nanti kita lihatin progresnya mampu atau tidak dia bergerak ke atas untuk minggu ini ya. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan USD CAD level area ya, ini pas banget di kisaran support kedua weekly 1.3438 ya. Harga ini ke reject, tetapi ini masih belum valid. Akankah hari ini bergerak lebih dalam atau di break dan menuju batasan overnya sebagai minggu ini itu berada di 1.3345 sampai dengan 1.3300 pembulatan sebagai physical price level ya. Tetapi untuk USD CAD ini rawan terkoreksi. Batasan pantaunya kalau misalkan terkoreksi itu ada di 1.3531. Tetapi di antara level area support 2 sampai dengan support 3 weekly, kalau misalkan saya pecah lagi untuk level areanya, ada beberapa area yang mesti diantisipasi. Untuk pergerakan itu zona tengahnya berada di 1.3400-an, tetapi saya lebih prefer kalau misalkan USD CAD ini sedikit kedorong ke bawah, kemungkinan zona pantau maksimal ya. Sementara untuk day trade adalah zona yang saya blok merah di sini ya. Jadi ini kalaupun kedorong ke bawah untuk hari ini kemungkinan nggak jauh-jauh di bawah 1.3438. Ring area yang mesti dipantau itu untuk day trade-nya 1.3422 sampai dengan 1.3403 ya. Ini sebelum terkoreksi, kalaupun USD CAD mampu bergerak di bawah level area 1.3438, kemungkinan planning buy itu akan ada lagi jika zona merah yang di sini ini tidak dijebol ke bawah di level area 1.3404. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah untuk ancang-ancang cari setup buy. Titik entry-nya bebas di atas zona yang saya blok merah di sini juga nggak masalah. Di atas support kedua weekly tentunya ini juga lebih oke ya. Mana yang valid silahkan cari sendiri. Tetapi
Buy-nya di sini konteksnya hanya sebatas memanfaatkan koreksi, bukan untuk tren jangka panjang ya. Untuk stop loss-nya itu di antara 35 pip kalau misalkan ngambil di atas zona blok merah. Tetapi kalau ngambil yang di atasnya level area support kedua weekly, itu ruang gerak sekitar 45 pip ya. Mana yang valid silahkan cari sendiri, sesuaikan dengan plan masing-masing. Tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Target pertama adalah history low minggu lalu yang berada di 1.3500, ruang gerak sekitar antara 72 pip ya, antara 65 sampai dengan 72 pip. Target maksimal nggak bisa jauh-jauh di support pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss, harga ini sudah mendekati level area support kedua weekly yang berada di 0.8400 pembulatan ya, tetapi untuk time frame kecilnya saat ini terkoreksi, tetapi koreksinya itu masih ketahan di zona supply terdekat, kurang lebih ya. Zona supply-nya itu ada di sini, ini supply time frame kecil terdekat, akankah dijebol atau tidak? Kalaupun potensi dijebol, ada kecenderungan ini mungkin akan koreksi sekali lagi sebelum harga lanjut ke atas. Dan koreksinya yang di sini, ini hanya sebatas dilihat dari segi time frame kecilnya ya. Cuman kalau untuk time frame gedenya, kita fokusnya masih tetap zona pantau untuk hari ini. Selama USD Swiss tidak mampu break di support kedua weekly, area ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy. Konteksnya hanya memanfaatkan koreksi sebelum ngambil swing sell kembali nanti kalau misalkan harga sudah berada di atas. Kalau misalkan saya gambar planning buy itu cari sendiri, kurang lebih ya berada di atas 0.8400 sebagai psikolog price levelnya, sampai dengan 0.8400 ya, atau 150 sebenarnya sih nggak masalah, itu kurang lebih di kisaran level area tersebut untuk cari ancang-ancang setup buy-nya. Tetapi dari segi jarak stop loss, ruang gerak sekitar 40-an pip ya, antara 35 sampai dengan 40 pip, sedikit berada di bawahnya support kedua weekly. Tetapi dari segi targetnya, target terdekat hanya konteksnya sebagai batas memanfaatkan koreksi untuk day trade ya. Ruang gerak sekitar 55 pip itu berada di history low minggu lalu. Batas maksimal adalah support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, ruang gerak sekitar 85 pip. Ini batas maksimal kalau misalkan dijadikan ancang-ancang planning buy, konteksnya hanya memanfaatkan koreksi sebelum cari ancang-ancang swing sell kembali ya. Untuk USD Swiss ini nggak banyak update tentunya. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen kemarin itu di video yang sebelumnya, antisipasinya kalau misalkan di sesi Asia harga mampu bergerak balik ke atas ya, atau zona yang saya blok biru di sini planningnya adalah sell, tetapi untuk saat ini belum terkonfirmasi ya. Jadi hati-hati, ini yang saya khawatirkan, ini nanti sedikit kedorong ke atas dulu sebelum terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, baru plan akan berjalan. Tetapi tetap diwaspadai, planning sell di sini bisa aja tercancel kalau misalkan dari segi time frame H4, entah itu nanti jam 12 siang atau jam 4 sore. Kalau misalkan ada body candle tutup di atas level area tersebut, hati-hati, ada potensi ini mungkin 60% akan tercancel ya. Jadi waspadai level area 144.17. Tetapi kalau misalkan meskipun harga kedorong ke atas, tetapi body candle penutupan H4 tidak mampu tutup di atas 144.17, ada potensi ini mungkin akan bisa digunakan referensi ataupun gambaran cari ancang-ancang setup sell setelah harga mampu bergerak balik di bawah zona yang di blok biru di sini. Level areanya adalah 144.45 ya, kurang lebih di sini kemungkinan baru aktif. Jadi kalau misalkan ngeliatin pergerakan harga kedorong ke atas, ini jangan diambil ataupun langsung di sell terlebih dahulu, tetapi hati-hati, waspadai dulu. Yang saya khawatirkan ini nanti bablas ke atas. Tetapi kalau misalkan nanti harga tidak mampu membuat high baru yang berada di sini, kemudian terkoreksi ke bawah kembali dan bergerak balik di 144.71 ya, di bawah level area tersebut, kalau ngedapati harga bergerak di bawah zona yang di blok biru, ada potensi ini mungkin planning sell akan aktif ya. Tetapi selama level area tersebut ini
belum di retest, sedikit hati-hati untuk hari ini USD Yen. Jadi untuk targetnya masih tetap TP1 itu berada di 142.700, ruang gerak sekitar 175 pip, batas maksimal adalah di 141.69 atau ruang gerak sekitar 270-an pip ya, kurang lebih di sini. Oke, mungkin untuk update siang ini ya, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.